untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cilacap, salah satunya dari pajak daerah. Selain itu, perusahaan umum daerah, Perusda atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga merupakan penyumbang dana terbesar bagi PAD. Dengan kontribusi nyata dari Perusda untuk meningkatkan PAD, maka dibutuhkan manajemen yang baik dan transparansi keuangan. Hal tersebut juga disoroti oleh penggiat LSM Seroja, Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso. Ekanto mengatakan terkait dengan adanya permasalahan salah satu Perusda atau BUMD Cilacap yang berurusan dengan aparat penegak hukum APH, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya selaku masyarakat turut prihatin dan berharap kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Hal ini menjadi satu langkah awal dari Bupati Cilacap Syamsul Ala-Rahman untuk serius dalam membenahi seluruh Perusda di Kabupaten Cilacap, ungkap Ekanto saat ditemui Jumat 14 Maret 2025. Masih berkaitan dengan visi misi Bupati Cilacap dalam meningkatkan PAD bersumber dari Perusda. Lelaki Parubaya yang selalu kritis ini mengungkapkan bahwa pendapatan Perusda di 3 sektor, seperti Lembaga Keuangan Pendapatan dari Bank Jateng sekitar 23 miliar di tahun 2024, sedangkan BKK sekitar 1,7 miliar. Total dari lembaga keuangan tersebut sekitar 24 miliar 400 juta rupiah, sementara dari aneka usaha mendapatkan kontribusi PAD sekitar 7 miliar lebih. Untuk pemasukan yang cukup besar di bidang air atau PDAM bisa memberikan kontribusi pada PAD menurut catatannya sekitar 27 miliar. Dalam hal ini diharapkan pada tahun berikutnya Pemkab mempunyai target terhadap 3 lembaga ini. Ulasan lebih lanjut disampaikan oleh Koordinator LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso. Terima kasih teman-teman wartawan. Berkaitan dengan adanya permasalahan salah satu BUMD atau Perusda Cilacap yang berurusan dengan pihak APH, khususnya Kejaksaan Tinggi ya, dan sekarang sedang dalam proses. Saya selaku masyarakat ikut prihatin dan semoga permasalahan ini bisa cepat diselesaikan dengan baik dan tidak akan ada kejadian-kejadian lainnya lagi, diharapkan seperti itu. Selain daripada itu, kita juga sebagai masyarakat mengawasi proses-proses hukum yang sedang berlaku, sehingga diharapkan ada bentuk transparansi dari pihak APH. Kalau memang betul salah, katakan salah. Kalau memang tidak ada temuan, sebaiknya juga dinyatakan seperti hal seperti itu. Selain daripada itu, ini juga bagian dari pembelajaran kita semua, pembelajaran perusda-perusda yang bernaung di bawah pemerintah Kabupaten Cilacap, pembelajaran BLUT, terutama BLUT RSUD, yang juga sistem manajemennya hampir seperti sistem manajemen usaha, karena segala hasil dikembalikan kepada BLUT itu sendiri dalam pengelolaan anggarannya. Pembelajaran ini mahal karena harus ada permasalahan yang muncul di pihak lain. Namun pada sisi lain, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini bisa menjadi satu start awal dari Mas Bupati Syamsul Aulia Rahman untuk bisa betul-betul membenahi seluruh Perusda, baik itu Perusda dalam bentuk lembaga keuangan, aneka usaha maupun bidang air, dalam hari ini PDAM. Karena saya meyakini manakala ada pembenahan dari semua sektor dalam sisi manajemen ya, baik manajemen administrasi keuangan dan sumber daya manusia, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk apapun tidak akan terjadi lagi. Dan juga diharapkan ini masih berkaitan dengan visi misi Pak Bupati atau Mas Bupati untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Perusda. Ya, kita lihat bahwa
pendapatan dari Perusda di 3 sektor ini seperti lembaga keuangan dari Bank Jateng itu 23, sekian di tahun 2024, Bank atau BKK itu 1,7 sekian, totalnya dari lembaga keuangan ini totalnya 24 miliar 400 juta sekian rupiah. Yang terkecil adalah dari aneka usaha ya. Dari aneka usaha kita mendapatkan kontribusi PAD sebesar 7,54 juta sekian, 7 miliar 546 sekian rupiah. Dan yang paling lumayan atau cukup lumayan dalam hal ini adalah bidang air atau PDAM. Itu memberikan kontribusi pada PAD menurut catatan kami itu 27 miliar 191 juta rupiah. Diharapkan pada tahun berikutnya ada target-target yang sudah saya lihat dari 3 lembaga ini. Harapan kami targetnya untuk bisa tercapai, dan diharapkan juga target itu bisa di atas atau bisa dievaluasi lagi oleh Pak Bupati, oleh Mas Bupati, untuk bisa targetnya lebih tinggi dibandingkan target yang saat ini sedang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap selaku pemegang saham. Sehingga target itu tentunya kalau memang ditingkatkan akan berpengaruh pada PAD kita dari sektor Perusda. Diharapkan dengan peningkatan kontribusi melalui Perusda ini untuk PAD tentunya akan bisa meningkatkan kualitas infrastruktur ya, kualitas infrastruktur di wilayah Kabupaten Cilacap. Ini akan sangat membantu. Dan saya juga melihat dari 3 lembaga ini sangat punya potensi untuk bisa meningkatkan kontribusinya untuk PAD. Saya mempelajari beberapa titik poin, terutama di PDAM. Saya yakin targetnya akan terlampaui, bahkan bisa lebih. Kalau saya jadi bupati, saya akan menargetkan lebih daripada target yang saat ini disampaikan oleh PDAM. Demikian pula dengan lembaga keuangan ya, khususnya BKK. BKK harusnya menurut saya melebihi dari saat ini. Tahun 2024 mereka hanya memberikan kontribusi 1,7 menurut catatan saya, 1,7 miliar sekian. Jadi saya pikir bisa, menurut saya ini pandangan saya dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya pelajari, targetnya harusnya lebih dari 2 miliar, jauh di atas 2 miliar. Rekrutmen tenaga kerja di PDAM walaupun juga melalui pihak koperasi ya, kalau tidak salah itu juga melalui pihak koperasi. Saya pikir dengan cara itu juga akan bisa meningkatkan kualitas SDM yang berdampak pada pendapatan internal PDAM itu sendiri. Dan secara umum sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa yang kurang jelas dalam masalah ini adalah sistem pembagian hasil usaha ini. Seperti lembaga keuangan Bank Jateng mendapatkan 23, itu cara menghitungnya bagaimana? Itu masyarakat harus tahu. Aneka usaha mendapatkan 7,546 miliar. Itu cara mendapatkan sejumlah itu, cara menghitungnya bagaimana? Itu harus dibuka kepada masyarakat. Termasuk PDAM bisa mendapatkan 27,191 miliar. Itu dari mana? Sistem bagi hasilnya, sistem hitung-hitungannya bagaimana? Masyarakat harus tahu, tidak boleh tertutup di situ. Karena apapun saham terbesar adalah pemerintah Kabupaten Cilacap, sedangkan keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap itu adalah dari pajak masyarakat Cilacap. Jadi sekali lagi di sini harus ada keterbukaan dari semua pihak, tentunya diawali oleh Mas Bupati untuk melakukan penekanan positif terhadap Perusda untuk melakukan pembenahan di internal mereka. Demikian.